Laporan terkait dugaan kelalaian dan penganiayaan di RSUD Tarakan hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Penyidik Satreskrim Polres Tarakan telah memeriksa sebanyak 6 saksi, diantaranya 3 perawat dan 3 dokter dari RSUD Tarakan untuk dimintai keterangan. Terkait dengan laporan tersebut, kuasa hukum RSUD Tarakan menilai laporan yang ditujukan tidak memiliki unsur kelalaian dan penganiayaan yang menyebabkan ibu dari pelapor meninggal dunia. Menurut kuasa hukum RSUD Tarakan, dengan bukti rekaman CCTV yang ada dapat menjadi acuan untuk melihat kronologis kejadian yang sebenarnya. Setelah melihat rekaman CCTV, pihaknya tidak menemukan adanya indikasi tersebut, dugaan unsur penganiayaan atau penyiraman seperti yang dilaporkan oleh pihak Mukhlis Ramlan. Kuasa hukum RSUD Tarakan berharap adanya upaya persuasif dari pihak pelapor, sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Klarifikasi atas laporan Saudara Mukhlis Ramlan kepada Polisian Resort Tarakan tentang kelalaian rumah sakit yang mengakibatkan orang tua beliau meninggal dunia. Berdasarkan laporan beliau tanggal 15 bulan Januari, ya, bahwa meninggalnya Ibunda Megawati itu atas kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan untuk memberikan klarifikasi kepada laporan ini, pihak rumah sakit sudah dimintai keterangan. Kalau tidak salah sudah 3 perawat, 3 dokter. Iya, dimintai untuk memberikan klarifikasi terhadap laporan ini. Ini sudah dokter yang ketiga di dalam, berarti sudah 6. Dari hasil pengamatan saya, bahwa laporan ini saya kira perlu untuk tindak kembali. Karena kalau dikatakan kelalaian rumah sakit sehingga mengakibatkan orang tua beliau, saya sebagai orang hukum belum melihat celah itu. Kenapa? Karena semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh saudara Mukhlis itu bisa terbantahkan secara de facto melalui CCTV. Apa yang dikemukakan oleh Direktur Rumah Sakit jauh hari sebelumnya setelah laporan ini, bahwa CCTV tidak bisa berbohong. Dan saya sudah melihat langsung sendiri CCTV tersebut. Saya sudah melihat celah bukti di situ, baik sesuai dengan standar profesi maupun standar operasional prosedural. Tidak ada yang melanggarkan. Mulai dari penganiayaan, saya tidak melihat adanya penganiayaan. Penyiraman yang dikemukakan juga tidak ada juga saya lihat penyiraman. Itu hanya membersihkan rambut beliau. Itu pun ada adiknya saudara Mukhlis Dinda juga, saudaranya, yang membantu untuk membersihkan ibunda mungkin karena keringat apa, terjadi seka-seka. Bahkan yang menyiram itu sekamarnya yang dikatakan orang gangguan jiwa, dan itu saya lihat bagaimana keterangan bahwa dia sakit jiwa karena dia memang COVID. Dari hasil investigasi juga saya lakukan terhadap semua perawat, terhadap penempatan sesuai dengan laporan saudara Mukhlis bahwa ditempatkan di ruangan merawat sakit jiwa. Betul itu, cuma sudah diberitahukan bahwa ruangan yang tersedia itu full semua ruangan itu. Nah, itu kalau dari sisi dikatakan disatukan dengan orang sakit jiwa tidak demikian. Itu saya hitung durasi di CCTV itu dia di dalam cuma 44 menit gabung dengan itu. Habis itu dipindahkan lagi, habis itu 44 menit. Tidak sempat bermalam di situ, bermalam dengan yang dikatakan orang sakit jiwa itu. Sementara itu, pihak RSUD Tarakan masih mempertimbangkan untuk melaporkan balik terkait dugaan pencemaran nama baik. RSUD Tarakan sebagai terlapor akan menunggu adanya niat baik dari pelapor sehingga kasus tersebut tidak masuk ke ranah hukum. Siti Ardiani, TVku.